Nah, gitu. Memang mimpi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 sudah pupus, tetapi mimpi itu masih bisa terus dilanjutkan mengingat Indonesia juga masih memiliki peluang untuk bisa bermain mungkin di Piala Dunia 2030. Karena sebenarnya timnas Indonesia ini masih memiliki perkembangan yang cukup signifikan ke depannya begitu. Oke, waduh ini cukup bijak ya pagi hari ini. Masih semangat karena saya biasa. sakit, sedih walaupun saya kemarin juga nonton sampai pagi-pagi sampai subuh-subuh. Sedih melihat bagaimana memang ya kekecewaan ada lah ya, begitu sekali, ya. Tetapi kemudian bagaimana evaluasi terkait dari timnas sendiri, bagaimana evaluasi dari federasi yang kemudian hingga saat ini para netizen Indonesia juga ramai. Ramai banget Ya kan? Komentarnya. Ada yang mengarahnya ke pelatihnya, Ya. ada yang ke pemain-pemainnya tuh ya kan, dan juga federasi. Yang saat disayangkan memang mengarah kepada pemain-pemain. Janganlah kemudian menghujat, tapi kita juga harus memberikan sesuatu yang membangun timnas Indonesia ke depan. Oke, karena kan sepak bola adalah pemersatu bangsa katanya. Coba kita, ini makanya kita sudah hadirkan pakar-pakar nih. Kita perkenalkan dulu satu-satu deh. Ada Bung Rohim Sokasa nih, manajer timnas U23 periode 2006. Selamat pagi. Pagi, Bung. Pak Rohim. Selamat pagi. Nah nih, kita mohon arahan-arahan pasti ya. Biar nggak omon-omon aja bagi hari diskusinya nih. Ya, betul. Dan juga sudah ada Mas Buset Budi Setiawan, founder Football Institute. Halo, selamat pagi. Pagi, Maria. Terima kasih. Nah, ini dia nih, kita ingin lihat nih, sebenarnya arah komentar netizen di media sosial seperti apa sih? Kita hadirkan, ada influencer sepak bola, ada Mas Andika Honda. Halo, selamat pagi. Mas Andika. Terima kasih sudah hadir. Baik, saya mau ke Bang Rahim dulu terlebih dahulu. Bang Rahim, bagaimana kemudian memang Indonesia sudah dipastikan tidak lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi kemudian yang masih terus berjalan hingga saat ini adalah evaluasi. Kalau Bang Rahim sendiri melihatnya seperti apa evaluasi? Nggak usah dievaluasi lagi. Kenapa? Kenapa tuh? Yang mau dievaluasi siapa? Nah, ini kita mau tanya, makanya kita harus kemudian melakukan evaluasi terhadap federasi, pelatih, atau pemain nih. Semuanya dievaluasi kok. Oke. Yang ngangkat pelatih siapa? Yang milih pelatih siapa? bukan kan federasi. Ya. Dari pertama saya bulan Januari dipanggil di sini, saya udah bilang, Pete Kluivert itu tidak ada track recordnya sebagai pelatih yang bagus. Nggak ada track record, walaupun boleh periksa. Tapi federasi bisa milih dia. Oke. Itu yang saya heran. Kenapa Sintayong diganti, itu question mark juga. Dia bukan lagi jelek, lagi lumayan bagus. Kenapa dia diganti? Kan pasti ada alasannya. Kenapa PSSI nggak mau terus terang? Kenapa dia diganti? Alasannya language, bahasa. Bahasa, Ya, betul sekali. komunikasi ya. Udah 5 tahun di sini, kenapa baru ngomong soal bahasa? Musuh aku 1 tahun aja dia ngomong soal bahasa, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dan di luar negeri tuh biasa orang nggak bisa bahasa Inggris, orang Prancis nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia ngelatih di Inggris. Translator kan. Oke. Dan bahasa sepak bola tuh udah udah internasional lah. Ya. Semua orang juga ngerti lah. Kalau kita bilang offset, ngerti, bilang striker, ngerti, ngerti. Kalau mau bikin briefing, Ya. kan pelatih biasanya pakai papan tulis, pakai peta, dia gini, kan orang bodoh kan nggak ada. Oke. Yang ada orang males. Ini artinya Patrick harus dievaluasi total. Suruh federasi yang evaluasi, jangan kita suruh evaluasi. Kalau kita yang suruh evaluasi, bubar aja tuh PSSI semuanya. Tapi kan juga berkat kepemimpinan dari Patrick juga kan, kemudian kita bisa lolos ke babak keempat begitu, Bu. Bukan Patrick yang bikin. Bagaimana kita bisa lolos babak keempat kalau nggak lolos babak ketiga? Oke. Tapi kan di penghujung babak ketiga kualifikasi kemarin kan memang sudah ditangani oleh Patrick Kluivert. Mungkin tidak besar tapi ada andil juga dari Patrick Kluivert. Kalau dipegang oleh Rahim Sukasa juga mau. Wis. Orang lawannya cuma Cina lawan Bahrain. National pride berarti jadi jatuhnya kan gitu. Iya. Enggak. Jangan yang gampang terus diumbar-umbar hebat. Oke. Dulu kalau lawan Cina, kita kalah lawan Cina kan, Ya. di Cina. Tapi kalau kita lihat permainannya kita jauh lebih bagus. Ya. Jadi kita udah tahu main Indonesia pasti Cina kalah. Artinya stagnan. Ketika dipegang oleh Patrick Kluivert, timnas Indonesia ini tidak memberikan perubahan yang signifikan begitu? Gini, orang tuh mesti tahu kekuatan kita Ya. dan kekuatan lawan. Oke. Ingat nggak? Dia mau ngomong, federasi mau ngomong nanti mau merubah cara mainnya Sintayong. Ya. 2 bulan lagi mau lawan Australia nih. Ya. Datanglah seperti Kluivert kan, Ya. mau merubah cara permainan. Klub sama tim nasional itu jauh berbeda. Kalau di klub setiap hari bisa berdiskusi, bisa berlatih, bisa briefing dan lain-lain. Ya. Kalau di tim nasional kan nggak bisa. Pemainnya kan main di klubnya masing-masing. Iya. Ya, waktu lawan Australia ketemunya seminggu terakhir. Terus mau main total football. Yang bisa main total football itu Belanda, zaman Rinus Michel.
tahun 74. Cuman itu aja yang dia bisa. Oke. Yang lain tuh nggak ada. Ngomong bisa. Tiki taka, total football, akhirnya 5. Oke. Berarti dia nggak tahu kekuatan tim Indonesia, Ya. nggak tahu kekuatan tim Australia. Ya. Tadi saya udah bilang sama beliau, saya kan di Australia lama, saya pegang Brisbane Roar. Ya. Australia itu nggak ada pemain istimewa, tapi organisasinya kuat. Bagus. Jadi kalau kita nggak punya kayak Messi, susah lawan Australia. Main total football, di counter sama Australia 5. Oke. Waktu main di Jakarta, Sintayong udah bener. Dia defense for offensive, Yes. for attack. Bukan defense for defense, defense for attack. Kan 0-0 di sini. Kalau dia attack juga, biar pemain home, Ya. kita kegolan pasti. Tapi Bang, yang sedikit saya mau menanyakan juga bagaimana kemudian federasi waktu itu sempat mengklaim bahwa ini loh jajaran kepelatihan terbaik yang pernah Ada tim dimiliki analisanya, oleh ya kan? Indonesia. Ini, Patrick Mas. Kluivert, Coach Pastur, Dani Lanza. Saya mau tanya dulu, Oke. Patrick Kluivert kan di Belanda kan? Ya. Tanya orang Belanda dong. Kapan dia ngelatih tim utama di Belanda? Ngelatih PSV enggak, ngelatih Feyenoord enggak, ngelatih Alkmaar enggak, ngelatih Ajax enggak, ngelatih nggak tahu ngelatih apa. Oke. Curaçao udah latih setahun aja. Ya. Latih Turki diberhentiin. Ya, betul. Kan saya udah bilang, dari awal saya udah bilang, Patrick Kluivert tidak ada track recordnya sebagai pelatih. Tidak ada track recordnya. Jadi, kalau dia bilang ini terbaik, berarti orang PSSI nggak tahu apa-apa tuh. Artinya Bung Rahim juga sudah kan dari awal sudah menyampaikan bahwa ya, seperti Anda sampaikan tadi, ini nampaknya mengapa alasan dibalik kepemilihan dari Patrick Kluivert ini, dan sudah menduga dong akan terjadi seperti ini. Kalau saya udah menduga dari Januari saya udah menduga. Saya ini pelaku bukan pengamat. Kalau pengamat tuh Arab lawan Indonesia mana-mana, oh menang Indonesia 2-0. Yang udah ada kita kalah 3-2 ya. Bagaimana kita mau memprediksi itu kalau kita nggak tahu kedua belah pihak bagaimana gitu. Jadi kita nggak bisa asal ngomong itu nggak bisa. Kalau saya sebagai pelaku saya nggak bisa ngarang-ngarang tuh nggak bisa. Saya ditanya, menang mana? Saya hanya bilang ya moga-moga kita do our best aja. Itu paling netral kan. Baik. Kita nggak bisa menang Indonesia karena kita orang Indonesia, nggak bisa. Ini olahraga, bisa menang bisa kalah. Ya, Mas Budi, setuju nggak dengan Bang Rahim? Artinya evaluasi kini sudah mulai mengkerucut kemana arahnya, walaupun memang pelatih juga kemudian wajib dievaluasi dari performa timnas kemarin di babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia seperti itu. Ya, terima kasih kepada Pak Rahim yang sudah memulai pagi hari ini dengan sangat hangat dan cepat. Jadi nggak terlalu berat gitu ya langkahnya yang mulai Bang Rahim ya. Jadi memang kalau evaluasi kayaknya memang sudah tidak terhindarkan. Iya. Karena kan dalam setiap fase perjalanan itu pasti selalu ada evaluasi. Ya. Nah, evaluasi kali ini memang diperlukan untuk agar supporter masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh tentang perjalanan tim nasional, terutama begitu tingginya harapan supporter, harapan masyarakat untuk lolos ke Piala Dunia. Ada hal-hal yang harus segera dievaluasi dan dipublikasikan menurut saya secara utuh dan transparan. Termasuk tentang target apa sih sebetulnya yang diberikan kepada Patrick Kluivert. Apakah memang tidak ada target lolos Piala Dunia di 2026 atau memang target lolosnya itu di 2030. Lalu yang kedua, ini kan kemarin kan rame tentang banyak pemain yang dihujat, lalu dengan menurut saya perlu ada evaluasi bukan hanya di level pelatih, pemain juga perlu evaluasi dan introspeksi secara penampilan mereka. Yang ketiga tentunya evaluasi terhadap manajer timnas kalau menurut saya. Karena dalam situasi kemarin pasca kita kalah melawan Arab, ada dua fenomena yang menurut saya itu perlu dicermati. Apa tuh? Satu, pernyataannya Pak Sumarji sebagai manajer timnas yang memberitahukan bahwa ini ada friksi di internal atau perdebatan. Oke lah tidak friksi, ada perdebatan tentang masalah formasi segala macam. Walaupun ujungnya dia bilang ini keputusan akhir di pelatih. Menurut saya ini adalah backfire. Ini nggak penting untuk dipublikasikan dalam sebuah situasi di mana kita akan menghadapi pertandingan yang maha penting kemarin melawan Irak. Pak Rahim pernah ada di tim, baik itu tim nasional maupun tim sepak bola. Wise nggak kalau seorang manajer dalam sebuah menatap peperangan kita habis kalah, menyampaikan informasi yang sekrusial seperti itu. Jadi menunjukkan ya bagaimana kondisi internal mereka begitu. Dan itu kan akhirnya kan digoreng itu di sosmed, di media, sehingga seolah-olah ada kisru internal, seolah-olah tidak harmonis segala macam. Akhirnya sebelum bertanding kita kehilangan 4 pemain yang akhirnya tidak masuk dalam line up. Line up aja nggak masuk, di DSP juga nggak masuk. Yang kedua, perlu ada klarifikasi tentang izin, siapa yang memberikan izin
kepada Martin Paes dan Jay Izzes untuk melakukan podcast ya, pada saat betul pasca kalah lawan Irak. Urgent nggak sih itu dilakukan? Sepenting apa aktivitas itu dilakukan? Emang dampaknya apa kalau Anda lihat? Ya itu kan sebuah apa ya? Nggak penting menurut saya. Karena jawabannya itu bukan pada saat klarifikasi di podcast, di media, tapi kan yang dilihat oleh supporter, oleh masyarakat, hasil akhir dari nanti pertandingan melawan Irak. Dalam pertandingan melawan Arab, melawan Irak, itu memang secara skor kita kalah. Ya. Tapi kalau secara penampilan dengan skor tipis 3-2, itu kan menunjukkan ada sebuah perlawanan. Dan itu menunjukkan bahwa kualitas Indonesia sebetulnya ya boleh dibilang sudah mulai mendekati levelnya Arab. Begitupun dengan Irak. Memang banyak yang berasumsi kita mungkin akan kalah. Tapi namanya pertandingan sepak bola, apalagi olahraga, ini dalam pertandingan itu kita nggak bisa menentukan siapa menang, siapa kalah sebelum pertandingan itu terjadi. Bahwa ada perbedaan kualitas antara Indonesia dengan Arab, dengan Irak, itu memang sudah kelihatan. Tapi ketika masuk ke dalam sebuah pertandingan, itu semuanya ditentukan 90 menit di lapangan. Dari awal kita sudah tahu ketika di round 5 ini situasinya ini tidak bagus untuk Indonesia. Satu, kita main di Arab, negara kontestan yang juga menjadi tuan rumah. Kedua, masalah perubahan jadwal, terjadi perubahan 2-3 kali. Ketiga, wasit. Kecenderungan wasit yang tadinya kita pikir kita akan dikerjain di pertandingan lawan Arab, ternyata tidak terjadi. Nggak taunya kita dikerjainnya di pertandingan lawan Irak. Baru dalam pertandingan penting seperti ini sama sekali nggak ada VAR 90 menit. Tapi kalau Mas Budi sendiri melihat bagaimana kemudian lebih krusial mana ketika menghadapi Arab Saudi atau menghadapi Irak? Karena ini ada dua pertandingan yang cukup berdekatan dan ada satu pertandingan yang juga menurut saya cukup berimbas ketika kita gagal, artinya kalah melawan Arab Saudi yang notabene seharusnya dengan susunan pemain yang juga sempat ramai diperbincangkan bahwa kok ini tidak pemain terbaik yang diturunkan oleh timnas Indonesia saat ini. Gitu. Dengan adanya 3 kontestan di grup di round 5 ini, artinya setiap tim hanya memperoleh 2 kali kesempatan. Pertandingan penting, pertandingan pertama sangat penting untuk kita bisa memasuki pertandingan round 4 ini dengan baik. Artinya hasil pertandingan itu pasti akan memberikan moral. Kalau hasilnya positif, moralnya pasti akan naik. Nah, kita kemarin kalah, moralnya sedikit berantakan. Untuk memperbaikinya kan itu harus ada mitigasi. Tapi dalam proses mitigasi itu tiba-tiba ada fenomena yang tadi saya bilang, manajer tiba-tiba memberikan statement yang tidak berdampak positif terhadap tim, digoreng-goreng oleh supporter, oleh masyarakat, oleh sosmed. Lalu yang kedua, pertandingan melawan Irak juga lebih penting lagi karena untuk memastikan apakah kita masih punya nafas tambahan untuk lolos ke round 5. Dan harusnya idealnya kemarin itu kita mungkin kita ingin menang lawan Irak, ya minimal imbang lah. Biar kalaupun kita bisa lolos ditentukan oleh orang lain, nggak apa-apa. Yang penting kita napas dulu nih. Tapi nggak taunya kita selesai itu. Di game kedua aja kita udah selesai tanpa perlu menunggu pertandingan Arab lawan Irak. Kita udah dipastikan nggak akan lolos ke round 5. Ini menurut saya yang memberikan sebuah pukulan kepada kita semua, terutama supporter. Harapannya tuh ya jangan berhenti cepet-cepet dong. Kan begitu. Nah, kecewaan-kecewaan seperti ini yang juga nampaknya kita juga bisa tangkap tuh kalau kita lihat dari media sosial ya, Philip. Salah satunya juga kita lihat wajah dari Mas Andika, salah satu fans Indonesia yang juga pastinya sedih, pastinya kecewa bagaimana kemudian langkah Indonesia di Piala Dunia ataupun kualifikasi Piala Dunia 2026 harus berhenti di babak keempat. Tapi kemudian bagaimana sih sebenarnya suara dari para fans yang mungkin Mas Andika juga bisa sampaikan seperti apa. Tapi sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi di segmen selanjutnya kami masih akan hadir untuk Anda pemirsa.